Magnus Carlsen kalah oleh pecatur berusia 19 tahun dengan tema Sacrifice Queen dan Checkmate. Dia adalah Jacare Barnum, pecatur dari Amerika Serikat. Ini terjadi di ajang Title Tuesday terbaru, guys. Gila lu, baru babak pertama Magnus belum ngantuk nih. Mungkin Magnus belum panas kali ya, sehingga terjadi permainan kayak gini. Permainan ini kayak apa sih? Nonton terus sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Feral Chess. Tadi sebenarnya saya udah rekam nih, cuma tadi suaranya ke-mute. Langsung aja kita bahas, guys. Putih memulai dengan langkah kuda F3, hitam kemudian C5, putih E4, hitam G6. Ini pattern posisi Sicilian Defense ya, variasi Accelerated Dragon dengan rencana gajah ke petak G7. Putih kuda C3, hitam bishop G7, dan putih G3. Ternyata putih nggak mau meladeni Hyper Accelerated Dragon dengan permainan terbuka yang banyak dimainkan dengan D4, tapi dia lebih memilih variasi tertutup. Kuda C6, kemudian bishop G2, kemudian D6, H3, mencegah bishop G4. Idenya sih cerdik ya. Kenapa? Lu lawan juara dunia, lawan salah satu orang terhebat sepanjang masa, gak buru-buru untuk main dengan variasi terbuka. Takut kalah hitungan mungkin. Kemudian hitam Magnus memperkuat dengan E5, penguasaan petak center. Putih mengamankan raja, hitam mengeluarkan perwira ke petak E7, kuda G ke petak E7, putih A3. Apa tujuannya? Biasanya putih memang kalau sedikit tertutup seperti ini akan membongkar lewat sayap menteri ya. Hitam mengamankan raja, putih D3, gantian dibalas dengan propilaksis H6, mencegah bishop G5. Kemudian putih mainkan langkah manuver kuda E1. Buat apa? Persiapan hitam karena mau F5, dia mau jawab dengan jual beli F4. Hitam bishop E6, putih menaruh kuda di petak center dulu dengan kuda D5. Kemudian hitam F5, putih F4, pertukaran pion pada petak E4, dimakan balik oleh pion, dan hitam makan lagi pion di petak F4. Kenapa? Penting supaya ngidupin gajahnya. Putih tidak membalas dengan makan pakai pion, tapi makan pakai kuda ngancem bishop. Dan langkah aneh dari Magnus Queen D7. Harusnya kan gajah diselamatin ya, tapi ini dikasih. Tapi putih, Jacare Barnum, dia tidak buru-buru, dia mainkan kuda E ke petak D3. Ya harusnya Magnus di sini gajah G4 ya. Dan ketimbang Queen D7 ada yang lebih baik lagi. Kemudian hitam di sini mainkan langkah G5, pertukaran kuda dan bishop dilakukan oleh putih, great move. Dimakan balik dengan Queen, dan kemudian putih mainkan langkah C3, mencegah propilaksis ya. Petak D4 dikuasai hitam, benteng ditukar di petak F1, dimakan lagi, dan kemudian hitam benteng F8, ancam lagi. Putih balik lagi, hitam kuda E5. Putih gajah E3, hitam kuda E7 ke petak G6, masuk langkah ke-20. Putih menerima pertukaran kuda, dimakan balik oleh bishop, dijaga dulu ya. Kalau G4 jelas bahaya banget, kosong petak gelapnya. Bishop F2, kemudian hitam raja ke petak G7, putih Queen D2, hitam B5. Coba bongkar, putih nggak peduli, benteng S1. Hitam naikin lagi pion A5. Kemudian putih gajah F1, hitam pindahin benteng ke petak B8, mau bongkar ini. Putih langsung cover dengan benteng E2, B4, dimakan lagi. Dan kemudian putih mainin langkah Queen ke petak D3. Buat apa tuh? Ya buat supaya menterinya bisa kabur ke sini, guys. Ya bener aja, kemudian dimakan, dan kemudian hitam H5. Putih akhirnya Queen A6. Ancaman skak dapat benteng. Hitam jelas tahu benteng pindah F8. Putih nggak mau coba mengancam dengan benteng ke petak B2, kasih pion di petak C3. Yang sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi hitam di sini Queen F6 dulu, putih bishop G2, dan hitam bishop makan C3. Putih melanjutkan idenya benteng B7, hitam raja ke petak H6, dan putih Queen E2 langkah ke-34. Sambil jaga, dan Magnus mengira bahwa putih cuma menjaga aja, dia ngeremehin lawannya. Dia langsung main gajah D4, cuma beberapa detik aja. Apa kesalahannya teman-teman? Catur berusia 19 tahun dengan gelar Master Nasional menemukan langkah Sacrifice the Queen. Boom. Skak. Harus dimakan dong. Yes, dimakan dan boom, skakmat. Kok bisa ini terjadi sama Magnus Carlsen?
Kalau kalian udah sering nonton konten RL Chess dan tahu dunia percaturan, pasti bilangnya wajar ya Magnus kalah sama yang gak jelas. Ya, tapi kenapa bisa kalah? Faktornya apa? Bisa jadi dia meremehkan dan terlalu cepat juga. Mengkalkulasikannya tidak tepat gitu. Ya, babak pertama mungkin kurang panas ya. Gimana menurut komentar kalian, teman-teman? Nah, ini pastinya kemenangan yang tidak akan dilupakan oleh Hakore Barnum. Tapi dia lucunya cuma main 6 kali ya. Setelah menang lawan Magnus, dia kalah lawan GM. Kemudian dia menang lawan FM. Kemudian menang lawan IM dari Jerman. Dan kemudian dia menghilang lagi. Maksudnya dia menghilang, dia tidak lanjutkan lagi teman-teman. Pertandingannya cukup 6 babak doang karena mengalami kekalahan. Total dari title Tuesday ini sebenarnya adalah 11 babak ya. Dan Magnus gimana tuh dikalahin sama bocah ini? Dikalahin sama bocah ini bikin Magnus gak bisa juara. Ya, dia hanya mengumpulkan 8 dari 11 babak. Dan klasemennya yang menang adalah Dmitry Andreikin dari Rusia. Kemudian yang kita kedua peringkat 2 dan Maxim Vachier-Lagrave peringkat 3. Gimana komentar kalian teman-teman? Bisa kayak gitu ya? Kalian suka kayak gitu juga gak? Ngerasa udah menang, lupa diri, ya, tidak memperhatikan taktik yang mungkin bisa senjata terakhir dari teman. Pas itu terjadi, akhirnya kalian rugi. Makanya kalau kalian dapat posisi unggul harus dijaga ya. Ini kalau lihat dari posisi tadi, harusnya ada yang lebih baik dimainkan oleh Magnus Carlsen ya. Apa itu? Ya harusnya pada saat menteri 2 dia mengancam peta K5, maka hitam di sini bisa jalanin langkah bukan gajah D4, tapi jalanin langkah kuda E5. Sehingga kalau dia makan masih bisa raja G6. Aduh, gitu aja kok. Ya. Oh ya, title Tuesday itu ada 2 ya. Pertama hari Selasa jam 11 malam dan juga ada title Tuesday. Cuma beda format waktu. Format waktunya kalau yang kita lihat ini 5 menit tanpa bonus waktu. Sementara kalau title Tuesday ada bonus waktu ya 3 menit dan bonus waktu 1 detik. Gimana komentar kalian guys? Jangan lupa dukung terus RL Chess untuk bikin konten-konten terbaik. Jangan lupa di share-share juga dan jadi langganan YouTube RL Chess. Kalian pernah ngalamin kayak gini juga? Ini bisa dikatakan sebagai blackout ya, atau tiba-tiba lupa gitu. Makanya fokus ke catur guys, biar nggak kena kombinasi kayak gini. Kita ketemu di video berikutnya guys.